Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 10 Februari 2017. Kita akan menyoal seputar persiapan penyelenggara menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Topiknya, 5 hari lagi Buleleng menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2017-2022. Narasumber yang kita hadirkan sudah sangat lengkap. Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana. Selamat pagi, Pak Gede. Swastiastu, selamat pagi, Bung Ratmaje, selamat pagi pendengar Guntur. Kemudian Bapak Kapolres Buleleng, Bapak AKBP Made Sukewijaya. Selamat pagi, Pak Kapolres. Swastiastu, selamat pagi, Bung Wirat, selamat pagi bagi seluruh pendengar Guntur yang dimanapun ada berada. Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Ibu Putu Ayu Reka Nurhaini. Selamat pagi, Ibu Reka. Om Swastiastu, selamat pagi seluruh pemirsa Guntur dimanapun berada. Dan kita masih menunggu satu lagi narasumber, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, Ibu Ketut Aryani, yang sudah dalam perjalanan informasi seperti itu. Mitra 104,6 FM, tanpa terasa 5 hari lagi Kabupaten Buleleng akan menggelar pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. Tentu berbagai persiapan sudah dilakukan. Kita dengarkan bagaimana KPU Kabupaten Buleleng mempersiapkan diri dan juga terkait dengan persiapan pemungutan suara 15 Februari mendatang. Silakan Ketua KPU Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Suwardana. Terima kasih, Bung Ratmaje. Selamat pagi, Bapak Kapolres. Selamat pagi, Ibu Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selamat pagi semua masyarakat Buleleng. KPU Buleleng saat ini fokus mengenai proses persiapan pemungutan dan penghitungan suara di tanggal 15 Februari. Kita sudah melakukan pengepakan logistik dan sudah selesai 100%. Kami bersiap melakukan distribusi mulai H-3 sampai H-1. H-3 adalah distribusi alat kelengkapan TPS yang ada di luar kota, misalnya papan pengumuman atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di TPS, kemudian DPC dan pasangan calon yang kami distribusikan mulai H-3. Kemudian H-1 kami sudah mulai mendistribusikan kotak suara ke 1086 TPS. Kotak suara akan kami kirim dari Gudang, transit sebentar di PPS. Setelah TPS dibangun, maka kotak suara H-1 sudah sampai di semua TPS. Kemudian pada malam harinya akan dijaga oleh pihak kepolisian. Nanti Bapak Kapolres yang akan menjelaskan bagaimana proses itu. Dan hari H mulai pukul 7 sudah mulai proses pemungutan. Kemudian pukul 13 mulai proses penghitungan suara. Persiapan lainnya adalah KPU akan mengakhiri masa kampanye di tanggal 11. Nah, hari ini tanggal 10 adalah masa akhir dari pasangan calon untuk melakukan aktivitas kampanye. Karena besok di tanggal 11 kita lakukan persembahyangan bersama, mengundang kedua pasangan calon, tokoh masyarakat dengan di Kabupaten Buleleng, berdoa bersama-sama, mohon supaya perhelatan Pilkada Buleleng berlangsung dengan aman, damai di Buleleng. Nah, demikian persiapan inti yang akan dilakukan program ini. Kemudian soal sosialisasi pemungutan suara sah dan tidak sah, informasinya belum sampai ke tingkat akar rumput. Sosialisasi dan bimbingan teknis serta simulasi kepada semua penyelenggara sudah selesai. Kami dari tingkat KPU melakukan bimbingan teknis, simulasi pemungutan penghitungan, tata cara pencoblosan, bagaimana suara sah tidak sah, sudah kami lakukan sampai ke tingkat KPPS. Nah, saat ini kami sudah meminta PPS seluruh desa agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kontennya adalah 1. Hari dan tanggal pemungutan, 2. Tata cara pencoblosan pada surat suara, bagaimana mencoblos suara sah atau tidak sah, kemudian tata cara pemungutan di TPS. Itu 3 poin besar itu. Kemudian yang terakhir adalah proses penggunaan KTP elektronik, proses penggunaan surat keterangan. 4 poin itu menjadi tema pokok yang harus disosialisasikan oleh PPS kepada seluruh masyarakat
di desanya masing-masing, sehingga seluruh desa memahami dan mengetahui bahwa tanggal 15 adalah hari yang diliburkan, hari dan waktu pemungutan dan penghitungan suara. Itu kami sosialisasikan, sehingga tidak ada lagi kesan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak tahu bahwa tanggal 15 adalah hari pemungutan suara. Demikian, Bung. Kemudian soal DPT sudah fix. DPT KPU Kabupaten Buleleng sudah final pada tanggal 6 Desember 2016, yaitu sebesar 583.381 pemilih. Dari DPT tersebut, kami sudah menyebarkan C6 yang dilakukan oleh petugas KPPS kepada seluruh pemilih yang ada di DPT. C6 tersebut dibagikan paling lambat tanggal 12 oleh petugas KPPS. Nah, jika ada masyarakat yang merasa sampai saat ini belum menerima C6, maka masih bisa menunggu hingga tanggal 12. Kalau sampai tanggal 12 belum menerima C6, pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya bisa datang ke PPS. Bisa meminta C6 dari tanggal 13 sampai 14. Kalau tidak ketemu PPS. Kalau misalnya KPPS tidak menemukan pemilih yang bersangkutan, tetapi dalam satu keluarga masih ada keluarga ayah, ibu, atau saudara, bisa dititipkan kepada mereka dengan memberikan surat surat keterangan bahwa C6 tersebut dititipkan kepada keluarganya. Nah, kami tegaskan kepada masyarakat bahwa C6 saat ini berbeda dengan C6 yang dulu. C6 waktu pemilihan sebelumnya adalah yang dimaksud C6 surat undangan memilih. Sekarang C6 adalah surat pemberitahuan. Bedanya adalah kalau bernama surat undangan, biasanya masyarakat jika tidak mendapat undangan, seperti kondangan ini tidak akan hadir. Tetapi C6 sekarang artinya adalah surat pemberitahuan. Mendapatkan C6 atau tidak mendapatkan C6, jika sudah memiliki hak pilih, datang saja ke TPS. Jika Bapak Ibu ada di DPT, bisa dilayani dari jam 7 sampai jam 1 sore, atau siang. Kalau tidak ada di DPT, tapi punya hak pilih, walaupun tidak mendapat C6, dilayani pukul 12 sampai 13, atau pukul 12 siang sampai pukul 1. Nah, jadi jangan ragu, jika Bapak Ibu sudah memiliki hak pilih, di atas 17 tahun, sudah atau pernah menikah, pensiunan TNI Polri, datang saja ke TPS. Nanti akan dilayani pukul 12 sampai pukul 1 siang dalam kategori daftar pemilih tambahan. Sepanjang bisa menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan pengganti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan proses ini kami berharap tingkat partisipasi akan tinggi di Buleleng. Baik. Terima kasih Pak Ketua KPU Kabupaten Buleleng. Selamat datang Bu Ketut Aryani, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Ya. Kita beralih ke Ibu Reka Nurhaini, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ini di bawah masih ada keraguan dari masyarakat. Apa sih sesungguhnya surat keterangan yang boleh dibawa ke tempat pemungutan suara itu, Bu? Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan pemilu kada yang akan kita laksanakan nanti pada tanggal 15 Februari 2017 ini. Jadi sejarahnya diawali dengan proses penyerahan DP4 oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU Pusat. Kemudian fasilitasi kami sampai dengan proses penetapan DPT. Jadi proses penetapan DPT ini sudah melalui proses yang panjang dari DP4, DPS sampai dengan DPT. Kemudian fasilitasi pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sinkronisasi data yang diberikan oleh KPU Kabupaten Buleleng kepada kami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah proses panjang tersebut, terwujudlah DPT yang sudah selesai dilaksanakan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buleleng. Kemudian terkait dengan surat keterangan yang kami keluarkan itu berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri. Jadi ada dua jenis
surat keterangan yang kami keluarkan. Yang pertama adalah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 471.13/10.231 tertanggal 29 September 2016. Surat edaran tertanggal 29 September 2016 ini itu didasarkan atas ketersediaan keping blanko KTP yang semakin hari semakin menipis di pusat. Jadi atas dasar tersebut, di bulan Oktober 2016, kami di Buleleng, karena Buleleng adalah penduduk yang terbesar jumlahnya di Provinsi Bali, demikian pula tingkat mobilitas penduduknya tertinggi di Bali, sehingga ketersediaan keping blanko KTP di Disdukcapil Kabupaten Buleleng sudah semakin menipis. Demikian di bulan Oktober kami sudah mengeluarkan surat keterangan pengganti KTP elektronik sesuai dengan surat edaran yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian surat keterangan pengganti KTP elektronik tersebut pemanfaatannya digunakan untuk pelayanan perbankan, kemudian imigrasi, kepolisian, Samsat, BPJS, pernikahan, pertanahan, lembaga non-bank, pemilu kada, pemilu pilkades, dan lain sebagainya. Itu surat keterangan pengganti KTP elektronik selama persediaan keping blanko KTP di pusat masih kosong. Jadi ini terus berlanjut sampai dengan tersedianya kembali keping blanko KTP. Jadi solusi sudah diberikan oleh Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil terkait dengan ketersediaan keping blanko KTP yang masih kosong di pusat. Kemudian yang kedua, dasar kami mengeluarkan surat keterangan adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 471.13/11691 tertanggal 3 November 2016 terkait dengan penduduk yang sudah terdata di database tetapi belum sempat melaksanakan kegiatan perekaman KTP elektronik. Itu kami keluarkan dan pemanfaatannya hanya 1 hari pada saat pencoblosan pemilu kada Buleleng di tanggal 15 Februari 2017 ini. Yang sudah terdata di database, Bu, totalnya ada berapa? Yang sudah terdata di database sebanyak 31.778 dan itu sudah masuk di dalam DPT. Jadi masyarakat yang sudah masuk di DPT tidak perlu lagi membawa surat keterangan yang kami keluarkan. Karena masyarakat yang sudah ada di DPT tinggal membawa C6 saja untuk dapat melaksanakan hak pilihnya di masing-masing TPS. Karena dari hasil pemantauan kemarin C6 belum dapat, kemudian yang bersangkutan memang terdaftar di DPT, tapi surat keterangan seperti ini tidak mereka dapatkan. Tadi disampaikan oleh Ketua KPU, batas terakhir adalah tanggal 12, jadi masih ada waktu untuk masyarakat menanyakan C6 kepada masing-masing KPPS. Berarti datanya sudah valid antara KPU dan Disdukcapil, karena ini merupakan persoalan mendasar. Sudah sangat valid karena sudah melalui proses panjang sinkronisasi data. Pak Ketua KPU jamin valid? Data kita sudah melalui proses sinkronisasi, jadi kami yakinkan kepada masyarakat Buleleng bahwa pemilih-pemilih yang ada di DPT akan bisa menggunakan hak pilihnya dan surat suara akan tercukupi untuk melayani semua masyarakat Buleleng yang ada dalam DPT. Nah, kemudian pemilih yang tidak ada dalam DPT juga kami yakinkan akan ada ketersediaan surat suara karena di setiap TPS ada surat suara cadangan 2,5% dari surat suara dari DPT yang ada di TPS tersebut. Maksudnya warga yang tidak terdaftar dalam DPT itu gimana? Ada warga yang punya hak pilih, tapi warga tersebut tidak ada di database kependudukan. Warga-warga tersebut saat ini oleh KPU RI dipulihkan kembali, atau artinya diberikan alternatif untuk dipulihkan kembali ke dalam DPT sebanyak 567 orang. Nah, 567 orang ini
bisa menggunakan hak pilih walaupun tidak ada di dalam DPT sepanjang yang bersangkutan mengurus surat keterangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mulai hari ini sampai tanggal 14. Silakan mengurus. Nah, kemudian setelah mendapatkan surat keterangan yang khusus hanya dipergunakan untuk pemilihan saja, datang ke TPS membawa surat keterangan tersebut. Kemudian dilayani mulai pukul 12 sampai pukul 13 WITA. Nah, pemilih kategori inilah yang kami sampaikan akan terlayani karena sudah ada ketersediaan surat suara cadangan 2,5% setiap. Berarti jumlahnya sudah tetap 567. Bisa berubah tergantung di luar itu ada masyarakat yang tidak ada di database tapi punya hak pilih dari hasil coklat kami. Jadi siapapun masyarakat yang merasa sudah punya hak pilih, walau karena sekarang belum punya KTP elektronik atau surat keterangan agar bisa menggunakan hak pilihnya, silakan urus surat keterangan atau KTPL. Nah, kalau sekarang hanya surat keterangan ya bukan disia, silakan urus, dicapil, akan dilayani, dan kami sudah berikan daftar by name-nya siapa saja. Jika ada di daftar itu akan diberikan surat keterangan, datang ke TPS untuk memilih dari pukul 12 sampai 13. Seandainya yang bersangkutan tidak membawa surat keterangan dari Disdukcapil, apakah itu ada pengecualian lagi? Kalau Karena yang kemarin informasinya dari hasil pemantauan forum kewaspadaan dini masyarakat sepertinya ngekoh dia datang ke Disdukcapil hanya untuk mengurus surat keterangan seperti ini. ya sekarang aturan undang-undang dalam proses pemilihan bahwa pemilih bisa menggunakan hak pilihnya jika memiliki KTP elektronik atau surat keterangan. Memilih adalah hak, karena adalah hak berarti menjadi tanggung jawab individu. Kalau tidak digunakan haknya, maka tidak bisa memilih. Karena kalau misalnya yang bersangkutan tidak mengurus surat keterangan, maka berdasarkan undang-undang, mohon maaf tidak bisa dilayani. Artinya harus ada ketegasan. Kalau tidak ada KTPL, tidak terdaftar dalam DPT, kemudian tidak ada surat keterangan dari Disdukcapil, tidak boleh menggunakan haknya. Begini Bung Ira nanti, supaya tidak Harus subversif ada ketegasan, karena Bukan di lapangan masalah- kemarin memang seperti itu faktanya. Bukan masalah ketegasan, Nah. ini undang-undang. Hmm. Kami menyampaikan undang-undang sehingga tidak simpang siur informasinya. Begini, kalau masyarakat sudah ada dalam DPT, sudah memiliki KTP elektronik, sudah memiliki surat keterangan, sudah mendapat C6, cukup Ya. membuat C6 datang ke Boleh. TPS Ya. pukul 7 sampai pukul 13. Nah, kalau yang bersangkutan tidak ada dalam DPT, tetapi mengurus surat keterangan, bisa datang ke TPS membawa surat keterangan itu pukul 13, pukul 12 sampai pukul 13 kita Boleh boleh menggunakan menggunakan haknya. hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Kalau warga yang tidak ada dalam DPT tidak mengurus surat keterangan, Berumur 17 tahun atau lebih sudah pernah punya hak kawin, pilih, tidak mengurus surat keterangan, maka tidak bisa memilih. itu ketegasan yang diperlukan. Baik, terima kasih Pak Ketua KPU. Kita beralih kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Belek. Bu Ketut, evaluasi selama pelaksanaan kampanye dan juga persiapan menjelang 5 hari pemungutan suara di Kabupaten Belek. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada pemirsa di rumah dan yang saya hormati Bapak Kapolres, Ibu Kadis Dukcapil, Ketua KPU, dan juga Pak Ketua Maja. Mohon maaf tadi saya terlambat, agak macet pasar tadi. Terkait dengan hasil pengawasan kami dalam tahapan khususnya sekarang ini kita sudah membahas masalah DPT. Kami di Panwaslu Kabupaten Buleleng masih menemukan ada beberapa hal yang kami temukan terkait dengan DPT ganda, yang mana sebelumnya kami juga sudah rekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buleleng untuk mencermati hal tersebut agar C6-nya itu tidak diturunkan. Namun dari hasil yang diturunkan oleh KPU kepada PPK dan PPK ke KPPS, C6 itu sudah disortir oleh KPPS sehingga masih juga ditemukan C6 itu yang turun ganda. Tetapi itu tidak nyampe kepada dari PPL kami dan juga pengawas TPS kami sudah kami sampaikan agar C6 itu tidak diberikan keduanya kepada pemilih yang tercatat lebih dari 1 kali. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama pemanfaatan C6 2 kali oleh pemilih dalam 1 nama atau 1 pilih itu.
Terus hal yang kedua yang kami temukan juga terkait dengan pemilih yang sudah memiliki eKTP masih terdaftar dalam suket kolektif. Nah, di situ kami juga sampaikan dan nanti juga hari ini juga kami rekomendasikan kepada KPU agar bagaimana KPPS itu mencermati penggunaan suket tersebut. Jangan sampai sudah menggunakan eKTP namun menggunakan suket juga. Nah, itu yang kami juga sudah koordinasikan kepada KPU dan kami juga menyampaikan kepada jajaran kami untuk bersama-sama mengawasi hal tersebut. Jangan sampai ada penyalahgunaan daripada suket maupun eKTP tersebut. Karena sudah tegas disampaikan dalam peraturan KPU bahwa yang menggunakan hak pilih adalah yang memiliki eKTP elektronik ataukah yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Itu yang kami sampaikan dan atas dasar itu tentu kami selaku pengawas melakukan pengawasan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Di luar ketentuan itu merupakan suatu pelanggaran yang akan kami catat dalam suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih apabila pemilih menggunakan hak tersebut dan apabila penyelenggara di bawah baik KPPS di tingkat KPPS tersebut memberikan ruang kepada pemilih yang menggunakan eKTP maupun suket tersebut oleh pemilih dalam satu nama menggunakan dua hal tersebut, indikator tersebut baik eKTP maupun KTP elektronik. Jadi kami bertegas pada saat pemanfaatan eKTP maupun suket itu digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mana itu juga sudah disosialisasikan oleh KPU dan juga Disdukcapil sudah berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Dan tentu yang tidak menggunakan syarat yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Soal keberadaan pengawas TPS, Bu, Ya. gimana? Sampai saat ini mereka sudah dibekali sosialisasi Ya. tentang tata aturan pelaksanaan pilkada. Kami memiliki 1086 pengawas TPS. Di setiap TPS di 1086 itu ada pengawas kami. Sebelum mereka itu melakukan pengawasan di tanggal 16 Januari kemarin itu kami sudah melakukan pengukuhan dan dari saat itu juga kami sudah melakukan BIMTEK secara global dulu se-Kabupaten Buleleng, terus kami melakukan BIMTEK lagi se-kecamatan, lanjut kami melakukan BIMTEK lagi per desa, setelah itu kami juga melakukan BIMTEK per TPS. Jadi BIMTEK kami berikan kepada pengawas TPS untuk kesiapannya melakukan pengawasan di TPS tersebut secara berjenjang dan per sub. Jadi pemahaman terhadap tugasnya dia, baik dari segi regulasi maupun alat kerja yang kami berikan itu biar benar-benar dipahami. Dan hari ini pun kami akan memberikan kembali BIMTEK tersebut dalam pelaksanaan pengawasan sebagai pengawas TPS. Karena pengawas TPS sudah melakukan pengawasan dari pendistribusian C6, nantinya pendirian TPS sampai penghitung dan rekapitulasi di TPS. Satu lagi sebelum kita ke Pak Kapolres, potensi pelanggaran, Bu, selama masa tanam nanti ini sangat rawan. 2 hari ya. Ya, dari pemilu-pemilu sebelumnya memang di masa tenang itulah potensi yang sangat rawan yang harus kita awasi dan dicermati bersama, bukan hanya ke Panwas saja pencermatan pengawasan tersebut, namun seluruh komponen maupun lembaga-lembaga terkait, instansi terkait memiliki kewenangan juga, memiliki kewajiban menjaga kondisivitas di masa tenang tersebut. Nah, potensi pelanggaran yang ada di masa tenang itu seperti misalnya money politik tentu merupakan fokus pengawasan kami terhadap kegiatan tersebut dan adanya kegiatan-kegiatan kampanye di masa tenang baik terselubung maupun dibalut dengan motif-motif yang sangat cantik mungkin, namun itu tidak akan terlepas dari fokus pengawasan kami. Ya, baik, terima kasih Ketua Panwasli Kabupaten Buleleng, Ibu Ketut Haryani. Kita beralih kepada Bapak Kapolres Buleleng, Bapak Made Sukawijaya. Informasi kemarin, Pak, bahwasanya Des Pilkada Pusat menyatakan Buleleng sudah tidak zona merah. Tapi informasi terkini Buleleng masih katanya masuk zona merah. Gimana kondisi sesungguhnya di bawah, Pak? Jadi terima kasih Bung Wirat. Jadi mungkin dapat saya jelaskan sebelum saya menjawab pertanyaannya Bung Wirat. Mungkin saya akan jelaskan dulu kesiapan kita dulu. Ya, kesiapan kita polisi dalam hal ini adalah Polres Buleleng. Jadi fokus kita dari sisa 5 hari lagi ini adalah fokus masalah pengamanan pergeseran logistik, pergeseran pasukan, pengamanan TPS maupun pengamanan dalam hal penghitung. Mungkin sebelum saya lebih jauh
menjelaskan satu persatu masalah itu, ada baiknya saya jelaskan dulu. Mungkin hal-hal ini sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi masih banyak pertanyaan di masyarakat. Kok TPS saya termasuk rawan 1? Kok TPS saya termasuk rawan 2? Jadi mungkin itu saya jelaskan dulu sedikit. Ya, silakan. Jadi jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pilkada ini, sekitar bulan Juli, Agustus, kita sudah mapping, kita sudah kalkulasi kira-kira potensi ancaman setiap TPS yang ada. Makanya begitu keluar TPS resmi, jumlah TPS 1086 dari KPU, kita sudah menghitung di mana saja ini TPS-TPS yang kami anggap rawan, supaya bisa menentukan pola pengamanan. Pola pengamanan di sini kita menentukan ada 3 pola. Pola aman, rawan 1 dan rawan 2. Pola aman itu satu polisi bisa menjaga 3 TPS. Kalau pola rawan 1 itu 1 TPS 1 polisi. Rawan 2 itu 1 TPS 2 petugas 1 2 personel polisi. Dari 1086 keseluruhan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Buleleng ini, kita sudah petakan ada 760 rawan 1 dan ada 326 rawan 2. Tentunya kita menetapkan rawan 1 dan rawan 2 ini kita menggunakan indikator-indikator. Indikator-indikator ini sudah ditentukan dari Mabes Polri. Ada beberapa indikator. Salah satu contohnya mungkin yang saya sampaikan di sini, mungkin TPS itu pernah terjadi historinya, sejarahnya pernah terjadi konflik, atau karakter masyarakatnya keras, atau TPS itu dekat dengan rumah pasangan calon, atau dekat dengan rumah tim suksesnya, atau secara geografis TPS itu terpencil, susah terjangkau. Makanya itulah indikator-indikator yang kita gunakan dalam penentuan pola pengamanan, apakah itu aman, rawan 1 maupun rawan 2. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dapat saya juga jelaskan, Bung Wirat, fokus kesiapan kami ini kemarin kita sudah rapat dengan Ketua KPU berkaitan dengan pergeseran logistik, karena tentunya pergeseran logistik menjadi sangat menjadi concern kami, yaitu yang akan dilaksanakan itu tanggal 14. Sebelumnya nanti Bung Wirat tanggal 13 hari Senin kami akan melaksanakan apel pergeseran pasukan. Nanti dari 4.800 sekian kita akan kumpulkan semua, kita akan mengadakan apel pergeseran pasukan tanggal 13. Dan nanti tanggal 14 pagi jam 8 itu serentak akan pergeseran logistik dari gudang logistik KPU ke masing-masing TPS. Itu akan kita kawal sampai di TPS. Nanti dari TPS langsung ke TPS hari itu juga. Kalau memang itu kita sudah siap. Jadi anggota kami seperti yang sudah saya sampaikan akan standby mulai tanggal 14 pagi, jaga di TPS, jaga kotak suara itu sampai dengan besoknya pencoblosan. Dan juga jadi pada saat pencoblosan tanggal 15 anggota kita sudah siap sampai nanti kotak itu kembali ke PPK. Kira-kira demikian tentang kesiapan kita. Soal sunenya itu gimana? Hingga katanya ada masukan penyekat dari masing-masing Polres. Jadi begini Bu, memang kalau dari awal pertama saya masuk Buleleng pada saat pengarahan dari Mabes Polri, kita juga kaget. Kenapa? Karena Buleleng ini hampir disamakan dengan Aceh, dianggap rawan 2 kita. Jadi waktu itu kami dengan Kapolda sempat menyampaikan sama Asop Kapolri bahwa situasi Buleleng sudah tidak seperti itu. Jadi kenapa sampai kita dibilang zona merah? Ternyata karena historinya, sejarahnya. Mungkin tahun 90 kita sama-sama pernah tahu, mungkin Buleleng pernah terjadi gejolak, terjadi konflik pada saat itu, ya itulah dianggap makanya Buleleng masuk zona merah. Tapi situasi terakhir-terakhir ini kita sudah sama-sama tahu sangat-sangat kondusif, aman, jadi tidak ada masalah dalam pilkada seperti mungkin di daerah-daerah lain. Kira-kira soal pasukan penyekat itu memang ada. Ada, memang itu sudah SOP kita. Jadi untuk dalam pilkada Buleleng ini kita menempatkan 5 pasukan penyekat. Ada 4 kabupaten perbatasan kita, Jemberano,
Tabanan, Bangli, sama Karangasem. Untuk di Tabanan sendiri kan ada dua jalan masuk. Jadi semua jalan-jalan masuk ke Buleleng pada tanggal 15 itu kita taruh pasukan 1 peloton. Memang itu SOP gitu. SOP, SOP. bukan karena situasi kondisi Ya, Buleleng yang karena rawan. memang SOP kita seperti itu. Ya. Kemudian dari pengamatan Kapolres selama ini dari 9 kecamatan yang paling banyak titik rawannya di kecamatan mana? Kalau kita bicara berdasarkan data yang kami punyai, itu untuk yang paling banyak rawan 2-nya itu daerah Sawan. Dari 113 TPS yang ada di Kecamatan Sawan, itu rawan 1 cuma 29. Sedangkan rawan 2-nya itu 84. Jadi dari 9 kecamatan Sawan yang paling banyak. Yang paling sedikit rawan 2-nya itu Groga. Dari 94 TPS, 90 rawan 1 dan hanya 4 rawan 2. Baik, satu lagi sebelum kita break, soal netralitas tugas keamanan gimana? Kami yakinkan kami netral. Kami pastikan kami netral. Ya, jadi saya tegaskan lagi, kami Polri, khususnya Polres Buleleng dalam pilkada ini, kami pastikan dan kami yakinkan kepada masyarakat, kami netral. Baik. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.